Bu, sedikit nyerempet tentang kurban. Apa temanya Ustaz? Temanya yaitu peristiwa kurban yang tercantum di dalam Al-Quran. Bu, peristiwa kejadian kurban yang tercantum di dalam Al-Quran. Ya, supaya kita ngerti dan paham ada kisah kurban apa saja yang ada di dalam Al-Quran sebagai pelajaran bagi kita. Jamaah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai landasannya saya sampaikan satu firman Allah di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 67. Ini landasan kajian kita, tema kita. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 67. Kalau salah mohon dibetulkan ya Bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Musa liqaumi innallaha ya'murukum an tazbahu baqaratan qalu atattakhiduna huzwa qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Surahul azim. Apa artinya? Artinya, dan ketika Musa berkata kepada kaumnya, ketika Nabi Musa berkata kepada kaumnya, innallaha ya'murukum an tazbahu baqarah. Sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepadamu wahai kaumku an tazbahu baqarah, untuk menyembelih sapi betina. Qalu atattakhiduna huzwa. Kaumnya Nabi Musa menjawab, apakah dengan menyembelih sapi betina kelak kita tidak akan diolok-olokkan, tidak akan diejek. Maka Nabi Musa berkata lagi, qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Sesungguhnya aku berlindung semoga tidak termasuk dari golongan orang-orang yang jahil. Ini landasannya ya Bu ya, landasan dari tema kita, satu firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 67. Jemaah ibu-ibu yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada 3 peristiwa kurban yang diabadikan di dalam Al-Quran. Ada berapa Ibu? Ada 3 peristiwa kurban yang diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Yang pertama, nanti ada prioritas ya Bu, yang akan diperdalam kurban yang mana dari 3 itu. Yang pertama, kurbannya perintah berkurban kepada putranya Nabi Adam alaihissalam. Yang kedua, perintah kurban kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan yang ketiga, perintah kurban kepada kaumnya Nabi Musa alaihissalam. Nanti yang akan kita perdalam yaitu peristiwa kurbannya kaumnya Nabi Musa alaihissalam. Mengapa demikian? Nanti kita urai satu-satu. Jamaah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah telah mengabadikan peristiwa kurban seorang hamba
di dalam Al-Quran. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk pelajaran iktibar bagi manusia yang masih hidup, ya Bu, yang manusia masih hidup seterusnya sampai akhir zaman. Jadi iktibar untuk pelajaran apa dibalik peristiwa kurban tersebut agar diambil pelajarannya. Jamaah ibu-ibu yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama perintah kurban kepada putranya Adam alaihissalam, Nabi Adam alaihissalam. Ini kita kayaknya sudah dibahas ya Bu ya, tapi kita ingetin sedikit saja, ingetin. Ya. Bagaimana perintahnya? Bahwa Allah memerintahkan kepada putranya Nabi Adam, yaitu yang bernama Qabil dan Habil, untuk berkurban. Kalau Habil itu Bu, profesinya, kerjaannya, Habil itu seorang peternak, Ibu, ternak hewan, ternak domba, ya. Sedangkan Qabil profesinya, kerjaannya seorang petani, ya Bu ya, yang nanam sayur-sayuran, buah-buahan dan lain sebagainya. Maka datanglah perintah untuk berkurban kepada keduanya. Maka kalau Habil karena seorang peternak, maka dipilihlah seekor kibas, seekor kambing yang paling bagus, yang paling gemuk. Sebab untuk berkurban dipilihlah yang terbaik, seekor kambing yang paling bagus, yang paling gemuk. Sedangkan Qabil kakaknya seorang petani, dia kumpulkan sayur-sayuran dan buah-buahan. Namun sayang, yang dikumpulkan sayur-sayuran dan buah-buahannya bukan sayur-sayuran buah-buahan yang terbaik, Ibu, yang jelek, yang sudah layu, yang sudah lesu, yang sudah jelek, ya, dikumpulkan, dipersembahkan kedua-duanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari kedua kurban putra Nabi Adam tersebut yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu kurbannya Habil, ya, kurbannya adiknya yang nama Habil, yang mengorbankan seekor kambing yang besar, yang sempurna. Di dalam satu riwayat Ibu, di dalam kitab Ibnu Katsir, tanda-tanda diterimanya, ya, kurbannya putranya Adam alaihissalam yang namanya Habil, Bu, yaitu disambar oleh api, kemudian kambingnya hilang, dibawa oleh sambaran api dan kambingnya hilang. Di dalam satu riwayat begitu, dan itu menunjukkan bahwa kurbannya Habil yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan kurbannya Qabil sudah lesu, layu, buruk-buruk, jelek, ditambah lagi ditolak oleh Allah, jadi gosong semuanya. Jamaah ibu-ibu yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini sekilas ya Bu ya, kurban yang pertama, yaitu perintah kurban kepada putranya Nabi Adam alaihissalam. Pada akhirnya dari perintah kurban itu, karena yang diterima kurban adiknya si Habil dan si Qabil tidak diterima, maka timbullah sifat, tidak hanya sifat benci, tapi dendam dan dengki. Maka
Berkatalah Qabil yang tertulis di dalam Al-Quran, Qabil akan membunuh adiknya yang namanya Habil karena dengki, iri dengki. Maka dibunuhlah Habil. Bagaimana cara dibunuhnya? Di dalam satu riwayat, Habil adiknya yang sedang tidur lelap, dipukul dengan batu. Dipukul dengan batu, maka wafat, meninggallah si Habil. Bagaimana singkat ceritanya? Singkat ceritanya, karena tidak nyaman melihat adiknya yang sudah meninggal tergeletak, maka dia berpikir bagaimana caranya untuk menyembunyikan mayit jenazah adiknya. Dia keluar ngelamut, mandang di suatu tempat, ada burung yang sedang berantem. Ada burung yang sedang berantem. Satu kalah, mati. Kemudian yang kalah itu sama yang menang dikubur, dicoker-coker itu tanahnya, kemudian dikubur itu. Maka dapatlah ilham si Qabil itu bagaimana cara untuk mengubur adiknya yang bernama Habil yang dia. Jamaah ibu-ibu yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itulah kisah pertama kurbannya putranya Nabi Adam alaihi salam. Yang kedua, kisah kurbannya Nabi Ibrahim alaihi salam. Bu, kita sudah sering itu Bu ya? Sudah sering itu ya. Bagaimana datang perintah Nabi Ibrahim alaihissalam untuk berkurban? Lewat mimpi. Bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam mimpi untuk membunuh putranya yang namanya Ismail. Singkat cerita, Bu, maka langsung saja Ibu ya. Singkat cerita, maka Habil sudah berada di genggaman ayahnya Ismail sudah berada di genggam ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian ketika mau dipotong, disembelih lehernya oleh Nabi Ibrahim, maka Nabi Ismail diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan seekor kibas yang besar, kambing yang besar. Saya mau tanya sama Ibu, siapa yang bisa jawab hadiahnya umroh? Siapa yang bisa jawab hadiahnya umroh? Bu, pertanyaannya begini. Ketika Nabi Ibrahim mau menyembelih putranya Ismail, sudah gitu ya? Sudah ikhlas, sudah ridho, sudah semuanya. Tiba-tiba Allah menggantikan Nabi Ismail itu digantikan dengan kibas. Pertanyaannya, itu kibas dari mana? Dari mana Bu? Dari mana? Anggap saja dari ya. Jadi ceritanya di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, ini Bu kudu tahu nih ya, yang menggantikan Ismail, kibas yang besar yang menggantikan Nabi Ismail yang mau dipotong oleh ayahnya Ibrahim, yaitu kibas dari kurbannya Habil yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tahu Pak Ustaz. Bu, nyambung nggak? Nyambung ya Bu ya? Wah, ilmu baru nih. Pak Ustaz ada yang umrah dah. Yang bertanya yang menjawab Ibu. Jadi kurban yang menjadi ganti ya Nabi Ismail digantikan dengan kibas dengan kambing yang besar tersebut. Di dalam kitab Ibnu Katsir diterangkan bahwa kambing dan kibas itu kibasnya kurbannya Habil yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang disambar oleh api, kemudian Allah pelihara di surga. Dua, Ibu ya.
di surga, dipelihara oleh Allah di surga, dan untuk menggantikan Ismail alaihi salam. Ya? Jamaah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu kisah kedua peristiwa kurban yang tercantum di dalam Al-Qur'an. Yang ketiga, ini Ibu yang akan kita bahas dan kita akan ambil pelajarannya, yaitu kisah kurban yang Allah perintahkan kepada kaumnya Nabi Musa. Ini pun menjadi kisah dari surat Al-Baqarah, sapi betina. Al-Baqarah itu sapi betina. Ya. Jadi Bu, bagaimana kisahnya Allah memerintahkan kaumnya Nabi Musa alaihissalam berkurban? Singkat ceritanya Bu, di dalam kitab Ibnu Katsir diterangkan bahwa pada zaman Nabi Musa alaihissalam, umatnya yang namanya Bani Israel, ada salah satu orang yang kaya raya. Ya. Jadi ada umatnya Nabi Musa yang kaya raya, tapi sayangnya tidak punya keturunan. Maka tidak punya pula ahli warisnya. Ibu, udah kaya raya tapi nggak punya keturunan, nggak punya ahli waris tuh. Saya mau nggak apa-apa Ibu ya. Jadi ada yang berhak menjadi ahli warisnya tapi bukan anaknya karena nggak punya keturunan. Siapa dia? Yaitu keponakannya. Ya. Yang jadi ahli waris satu-satunya adalah keponakan dari orang kaya tersebut. Namun sayang, karena ketidaksabaran keponakannya tersebut untuk mendapatkan warisan dari pamannya, maka suatu ketika pamannya dibunuh. Pamannya dibunuh oleh keponakannya. Tubuh saking pengen mendapatkan warisan. Jadi kalau sekarang Bu, gara-gara warisan ada yang cakar-cakaran wajar, betul Bu? Ada yang cakar-cakaran wajar, ada yang ejek-ejekan ngomong kasar wajar. Zaman dulu sampai ada bunuh. Ibu, jadi dibunuh tuh Bu. Saking tidak sabarnya, padahal kalau sabar sebentar, waris itu bakal jatuh ke dia juga. Tapi tidak sabar, dibunuh di malam hari. Setelah dibunuh bingung Bu, takut ketahuan, ya Bu. Maka pamannya tersebut digotong, dipindahkan ke sebuah rumah di depan rumah seorang Bani Israel lainnya. Dipindahkan di depan rumah seorang Bani Israel lainnya. Agar apa? Agar disangkakan pamannya dibunuh itu oleh orang yang punya rumah. Maka terjadilah keributan fitnah. Bu, saya nggak membunuh, ini buktinya ada di sini jenazahnya di depan rumah saya nggak bunuh. Keponakannya nuduh sama yang punya rumah, padahal dia yang naruh jenazahnya. Pada akhirnya ribut, terjadilah fitnah yang besar. Maka singkat cerita, karena satu-satunya yang bisa menyelesaikan fitnah tersebut, maka yang nabinya itu Nabi Musa alaihi salam. Maka muncullah seorang sesepuh di situ. Kalau begitu tidak ada yang mengaku, saling menuduh, saling fitnah, maka kita minta tolong kepada Nabi Musa alaihi salam. Maka minta tolonglah kepada Musa alaihissalam, karena Nabi Musa alaihissalam itu terkenal Nabi yang paling dekat dengan Allah, yang sering berdialog, yang sering bertemu dengan
Maka sampailah kepada Nabi Musa dan berkata untuk bagaimana cara menyelesaikannya. Nabi Musa diminta tolong, kemudian Nabi Musa memohon kepada Allah. Maka apa jawaban dari Allah Subhanahu